dan probabilitas. Di awal kuliah seperti biasa, saya akan mengecek presensi kehadiran dulu ya, yang namanya saya panggil, tolong merespon. Kemudian Dava Herdiansa ada? Hadir, Bu. Derio Andif? Hadir, Bu. Eko Fani? Ada? Bu, hadir. Udah, Bu. Ada hadir. Ilham Maulana? Hadir, Bu. Muhammad Adam? Hadir, Bu. Naufal Albari? Hadir, Bu. Rainaldi? Hadir, Bu. Hadir. Rainanda? Raihantri? Hadir, Bu. Rian Damara? Hadir, Bu. Rifki Hamdani? Hadir, Bu. Taufik Nur Budiansah? Hadir, Bu. Wildan Hariri? Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Untuk presensi di web Fasilkom, kode kelas hari ini 26126 ya. Silakan semuanya mengisi presensi dulu di web Fasilkom 26126. Disampaikan dan memahami apa yang saya sampaikan. Oke, sambil mengisi presensi di web Fasilkom, saya lanjut ya untuk kuliah kita. Materinya untuk hari ini masuk ke distribusi frekuensi ya, bab kedua. Kemarin sudah kita bahas tentang pengantar statistika. Kita lanjutkan dengan materi yang bab kedua, yaitu distribusi frekuensi ya. Nanti materinya juga akan saya upload di Google Classroom. Saya mau share screen dulu sebentar. Bisa terlihat tentunya slide saya. Oke, bisa saya sudah siap. Oke, sebelumnya saya dulu bismillah. Ya, sudah terlihat di layar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya materi yang kedua di mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu tentang distribusi frekuensi ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi statistika, kemudian pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian data. Nah, untuk yang penyajian data ini nanti juga akan kita bahas kembali di bab ini ya, distribusi frekuensi. Oke, kita masuk ke bab yang kedua. Apa itu distribusi frekuensi ya di dalam statistika? Nah, distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data ya, dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, terkait tabulasi data, ini biasanya kita mengelompokkan data itu dalam bentuk tabel ya, jadi disebut tabulasi data. Nah, pengelompokan ini nanti bisa memakai kelas-kelas atau bisa menggunakan kategori apa gitu ya, sehingga data itu bisa dikelompokkan, kemudian bisa kita lihat masing-masing frekuensi dari setiap kelompok tersebut ya. Maksud frekuensi di sini adalah banyaknya data pada tiap-tiap kelompok. Ya, itu yang dimaksud dengan frekuensi. Nah, kemudian kenapa kita harus melakukan distribusi frekuensi ini? Ya, yang pertama, kelebihannya itu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh ya tentang data yang kita punya. Tapi kekurangannya itu memang kita tidak tahu informasi awal ya. Maksudnya informasi awal yang lebih detail itu tidak disajikan dalam distribusi frekuensi ya. Jadi distribusi frekuensi itu hanya ingin melihat gambaran umum ya atau infografis dari suatu data. Jadi misalnya saya punya data mahasiswa informatika per tahun 2023 ya. Kemudian dari data ini saya ingin mengelompokkan mahasiswa berdasarkan angkatannya ya. Dari angkatan yang paling tua mungkin masih ada ya yang 2016 mungkin ya.
2016, 2017, 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022 ya. Dari setiap angkatan ini nanti diperoleh frekuensinya berapa. Misal yang angkatan 2016 itu ada 10 mahasiswa ya, masih ada tersisa 10 mahasiswa yang belum lulus. Kemudian untuk yang 2017 mungkin ada 12 mahasiswa ya, sekitar 12. Kemudian yang 2019 ada sekitar 200 mahasiswa ya, misal. Kemudian 2019, 2020 ada sekitar 300 mahasiswa ya. Kemudian 2021 sekitar 300 mahasiswa, 2022 misal 300 mahasiswa ya. Jadi yang saya peroleh informasi datanya itu hanya frekuensi di setiap pengelompokannya itu ya, atau di setiap kelas-kelasnya tersebut. Tapi informasi awal misal untuk yang angkatan 2016 ya, itu terdiri dari berapa banyak mahasiswa yang kelas A, kelas B, kelas C itu tidak bisa terlihat ya data detailnya seperti itu, data rincinya. Atau kalau misalnya kita ingin mengetahui di kelas 2000 di angkatan 2020 di tua aja ya 2019 itu apakah masih tersisa mahasiswa yang kelas B atau yang kelas C ya, atau kan mahasiswa yang tersisa itu hanya kelas yang reguler aja, kelas yang A. Nah, informasi detail seperti itu biasanya tidak terlihat di dalam distribusi frekuensi ya, yang tujuannya itu untuk mengelompokkan data. Jadi hanya bisa terlihat gambaran umumnya aja ya, atau gambaran secara menyeluruhnya. Nah, selanjutnya ini contoh dari data distribusi frekuensi ya. Contohnya itu tinggi badan 100 mahasiswa informatika ya. Misal saya sampling itu 100 mahasiswa dari berbagai angkatan ya. Dari 100 mahasiswa ini kemudian saya data berapa yang tinggi badannya 151 sampai 153 ya. Kemudian setiap pengelompokannya ini saya buat kelas-kelasnya itu range-nya sama ya. Jadi intervalnya itu sama. Jadi dari 151 ke 153 ini kan intervalnya naik 2 ya. Kemudian dari 154 ke 156 ini juga intervalnya naik 2 angka ya. Nah, seterusnya sampai dengan 172 sampai dengan 174. Jadi setiap pengelompokan data ini intervalnya harus sama, nggak boleh intervalnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya nanti intervalnya beda-beda, datanya justru tidak representatif ya, tidak distribusinya itu tidak menggambarkan distribusi yang baik ya, kalau misalnya intervalnya dibuat berbeda. Nah, dari pengelompokan ini berarti dari data ini ya, dari data pengelompokan ini ada berapa kelas kalau dari tabel ini? Terlihat ada berapa kelas? Atau ada berapa kelompok? Nggak ada respon? Masih menyimak semua? 8 mungkin. 8 Bu. 8 Bu. Iya, ada 8 ya. Itu yang dimaksud sebagai kelas ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah yang disebut sebagai kelompok-kelompok pengelompokan atau kelas-kelasnya. Ya, jadi saya bagi menjadi 8 kelas. Kemudian setiap kelasnya ini nanti akan ada data frekuensinya. Nah, frekuensi di sini yang dimaksud adalah banyaknya data yang memenuhi kelas tersebut ya, yang memenuhi syarat pada kelas tersebut. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang tingginya 151 sampai 153 ternyata ada 3 mahasiswa. Nah, banyaknya mahasiswa yang memenuhi syarat setiap kelas tersebut itulah yang dimaksud sebagai frekuensi ya. Jadi setelah didata frekuensinya ada 3, 7, 12, 18, 27, 17, 11, dan 5. Nah, ini data ini kalau dijumlah totalnya harus 100 ya. Kalau misalnya totalnya ada 100 berarti nanti akan ada data yang salah ya. Harus dicek kembali. Kurang dari 100 atau lebih dari 100 berarti kan tidak sesuai dengan jumlah sampling yang diambil ya. Jadi jumlah samplingnya itu 100. Jadi nanti ketika frekuensinya dijumlahkan juga harus 100 ya. Nah, kemudian untuk limit batas nilai tengah dan lebar kelas ya. Nah, untuk
limit kelas ya, atau tepi kelas ya, istilah lainnya adalah tepi kelas. Ini adalah nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Kalau pada data yang ini, limitnya itu berapa? Tadi kan definisi limit nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas ya. Berarti kalau pada data kelas yang pertama itu nilai limitnya berapa? 3, yang lain? 3, Bu. 3. Oke, yang dimaksud limit di sini adalah nilai tepi kelas ya. Kalau 3 itu nilai frekuensinya. Jadi kalau misalnya berdasarkan data ini, yang disebut dengan limit itu nilai terkecil atau terbesar. Kalau kita lihat kelas yang pertama, yaitu kelas 151 sampai 153, berarti nilai limitnya itu ya yang 151 yang untuk yang terkecilnya, dan 153 untuk yang terbesarnya. Ya, itu nilai limit tiap kelas. Nanti untuk yang kelas kedua, berarti nilai limitnya 154 sampai dengan yang terbesarnya 156. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai limit. Ya, limit kelas atau tepi kelas. Nah, kemudian batas kelas. Ya, batas kelas ini ya, batas kelas nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nah, itu batas kelas. Jadi kalau misalnya di sini 100, kalau misalnya di kelas yang pertama itu kan 151 sampai 153. Gimana kalau ada mahasiswa yang tinggi badannya itu, kalau yang mahasiswa tinggi badannya 153,5, dia masuk ke kelas yang mana? Satu ya, kelas yang kedua berarti ya. Iya Bu, kelas kedua. Kelas yang kedua. Kalau yang kelas yang pertama masuk nggak? Nah, kalau ada data yang desimal seperti ini, nanti kita mengklasifikasikan atau menggolongkannya itu ke data yang nomor 1, kelas yang nomor 1. Karena kalau untuk kelas yang nomor 2 itu limit batas bawahnya 154 ya. Jadi kalau 153,5 itu belum masuk ke 154. Jadi dia masih digolongkan ke data yang pertama ya, kelas yang pertama 153. Nah, desimal yang seperti ini ya, koma-komaan yang seperti ini yang disebut sebagai batas kelas ya. Jadi nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh untuk data pengelompokan nilai ya, misal untuk nilai A itu sama dengan berkisar di atas 80 ya. Untuk A min itu antara 76 sampai dengan 79,9 ya. Nah, kemudian untuk yang nilai B plus ini antara 70 sampai 75,9 ya. Nah, nilai-nilai yang seperti ini misalnya di sini B-nya ya. Berarti ini 65 sampai dengan 69,9 ya. Jadi batas-batas desimal yang seperti ini yang disebut sebagai batas kelas ya. Yang di poin nomor 2 ini, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Kemudian ada nilai tengah kelas ya. Nah, nilai tengah kelas ini adalah nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Ya. Jadi kalau berdasarkan data yang ini, nilai tengahnya berapa untuk kelas yang pertama? Nilai tengah antara batas bawah dengan batas atas. Kalau untuk kelas yang pertama, data tengahnya berapa? Iya, betul, 152 ya. Jadi nanti dilihat nilai tengahnya. Limit bawah ditambah limit atas dibagi 2 gitu ya. Itu nilai tengahnya.
Nah, kemudian ada juga istilah lebar kelas ya. Lebar kelas ini adalah selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas ya. Jadi kalau nilai tengah itu nilai antara batas bawah dengan batas atas. Nah, kalau lebar kelas ini berarti intervalnya ya, nilai intervalnya itu antara range suatu kelas itu berapa? Yaitu nilai selisih antara batas bawah dengan batas atas. Kalau berdasarkan data ini, berarti nilai dari lebar kelasnya berapa? Lebar kelasnya. Selisih antara data atas dengan data bawah untuk setiap kelasnya. Itu lebar Satu kelas. bukan, Bu? Satu, yang lain? Yang lain? Selain satu, ada pendapat yang lain? Nah ini selisihnya, jadi tinggal kita kurangin aja batas atasnya itu untuk yang kelas pertama ya, kan 153, batas bawahnya 151, tinggal diselisihkan aja, berarti 152 dikurang 151, berarti hasilnya 2 ya. Nah 2 ini adalah yang disebut sebagai apa tadi? Lebar kelas ya. Jadi interval setiap kelasnya itu berapa? Itu disebut sebagai lebar kelas. Nah, lebar kelas untuk setiap kelas itu harus sama, nggak boleh beda ya. Kalau misalnya nanti lebar tiap kelasnya itu berbeda, nanti pengelompokannya jadi tidak representatif ya, jadi distribusinya nggak bagus. Itu untuk lebar kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk keempat istilah ini? Ada yang disebut limit kelas, batas kelas, nilai tengah kelas, dan lebar kelas ya. Jadi nanti jangan ketukar-tukar istilahnya. Nah, selanjutnya cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Cara membuat tabel yang seperti ini ya. Ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi ya. Kalau data sudah masuk, lalu bisa diproses. Ada langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi, jadi ada aturannya ya. Yang pertama, tentukan range atau jangkauan kelas. Ini disebut simbolnya adalah R ya. Kalau berdasarkan data ini, range atau jangkauan data ya, itu yang mana? Yang disebut range atau jangkauan data itu yang mana? Kalau berdasarkan tabel ini, ada yang tahu? Nah, yang dimaksud dengan jangkauan data itu, lihat aja data terkecil, ya, data terkecil dengan data terbesarnya. Nah, kalau pada data 100 mahasiswa ini, berarti data yang terkecilnya itu adalah yang tinggi badan 151, kemudian data yang terbesarnya 174. Ini yang disebut sebagai jangkauan data. Ya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu jangkauan data yang kita punya. Nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa. Ini simbolnya R ya, range atau jangkauan data. Kemudian tentukan banyak kelas, ya, simbolnya K. Nah, dari data yang kita punya, kita ingin membagi menjadi berapa kelas ya. Kalau kita ingin membagi menjadi 10 kelas, berarti nanti lebar tiap kelasnya harus berapa ya, karena lebar tiap kelas kan harus sama ya. Atau kalau kita hanya ingin membagi menjadi 5 kelas atau menjadi 3 kelas. Nah, pembagian banyaknya kelas ini dengan rumus Strages ya namanya. Ini dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log M ya. Nah, log ini adalah logaritma ya. Jadi rumusnya 1 ditambah 3,3 logaritma M. Nah, M di sini adalah banyaknya data ya. Jadi M di sini adalah banyaknya data yang kita punya. Kalau misalnya tadi di data yang tabel distribusi tinggi badan, nilai N-nya berapa? Banyaknya data yang kita punya. Berarti M-nya berapa? Kalau berdasarkan tabel distribusi ini. 8. 8. Yang lain? Oke, nah banyaknya data kalau berdasarkan tabel ini itu nilainya adalah 100 ya. Ini yang dimaksud sebagai banyaknya data. Jadi data kita itu ada 100 data tinggi badan mahasiswa ya.
Kemudian yang 8 ini adalah banyaknya kelas ya. Banyaknya nilai K yang ini. Ya, ini adalah yang 8 tadi ya, itu adalah nilai K. Nah, cara untuk menghitung atau gimana ya kita membagi banyaknya kelas dari data yang kita punya ya. Nah, itu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma M. Nah, logaritma ini nanti bisa kamu hitung aja pakai kalkulator ya. Dipencet aja tombol lognya ya, logaritma. Kemudian misal kamu punya data sebanyak 85 data. Berarti nanti logaritma 85 gitu ya. Itu cara menentukan banyaknya kelas pada distribusi frekuensi ya. Kemudian step selanjutnya adalah tentukan lebar kelas ya. Jadi tadi kalau kita udah tahu oh ini akan kita bagi menjadi 8 kelas. Berarti nanti setiap kelasnya lebarnya itu harus berapa supaya mencakup data terkecil sampai dengan data terbesar dan lebar setiap kelasnya itu sama. Ya, ini rumusnya adalah C sama dengan R per K, di mana R itu adalah jangkauan datanya ya. Jadi data terkecil dengan data terbesar ya, jangkauan datanya itu kita selisihkan ya. Jadi data terbesarnya di sini 174 dikurang 151 berapa? Ini 32 ya. Ini range datanya itu 23 ya. Jangkauan datanya 23, kemudian ini kalau saya pakai contoh sebelumnya ya, 23 per K. K itu banyaknya kelas. Nah, berarti di sini kita hitung 1 ditambah 3,3 log 100 ya. Nah, hasilnya adalah, ini saya pakai kalkulator ya. Bu, maaf, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang sama dengan 1 tambah 3,3 itu udah tetap dari sananya, Bu? Itu udah rumus ya. Jadi yang ini udah satu rumus baku ya untuk menentukan banyaknya kelas dengan lebar kelas ya, supaya nanti distribusinya itu merata. Dan untuk perhitungan log-n itu harus pakai kalkulator, Bu? Ya, kalau angkanya nggak genap pakai kalkulator, tapi kalau angkanya genap, maksudnya yang bisa dihitung logaritmanya ya manual aja juga bisa ya. Coba semuanya mencoba. Kalau yang sekarang lagi pegang handphone ya, coba dihitung sambil latihan ya, menghitung 1 ditambah 3,3 log 100. Nah, ini kalau dihitung manual itu pakai 7,6 aturan logaritma ya. 1 ditambah 3,3 log 100 itu kan 10 pangkat 2 ya. Jadi log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2 ya. 2 betul nggak? Betul ya. Ini sama dengan 2. Ini kalau pakai aturan logaritma ya, berarti 1 ditambah 3,3 kali 2. 1 ditambah 6,6. Ini 7,6. Nah, aturan pembulatan ya pada angka penting, aturan pembulatan bila angka desimal terakhirnya itu ya, yang dilihat angka desimal terakhirnya itu di atas 5, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau angka desimalnya di bawah 5, itu dihapus ya, atau dibulatkan ke bawah. Ini karena dia angka desimalnya itu di atas 5, 6 itu kan di atas 5 ya. Jadi kita bulatkan ke atas ya, si 6-nya ini. Jadi nanti kita pembulatan jadi 8. Nah, maka tadi di data ini ada 8 kelas ya. Jadi ada pembagian 8 kelas berdasarkan rumus yang ini ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data yang kita punya. Nah, kemudian cara menentukan lebar kelas untuk setiap kelasnya itu pakai rumus yang C sama dengan R per K. Tadi R-nya kan sudah kita hitung 23 ya. Nah, sekarang nilai K-nya juga sudah kita hitung, itu 8. Ini tinggal kita masukkan 23 dibagi 8. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya?
ini sekitar 2,875 ya, atau kalau dibulatkan sekitar 3. Maka di sini range-nya itu dari 151 sampai 153 itu ada 3 nilai ya kan, 151, 152, 153. Maka di sini lebar kelasnya 3 ya. Sampai di sini paham? Cara ya, silakan. Ada yang mau nanya tadi? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, ini step selanjutnya yang nomor 4, yaitu tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Ya. Tentukan limit bawah kelas pertama. Limit bawahnya itu berarti kan data terkecil ya kan. Untuk yang limit bawah kelas pertama itu pasti data terkecil. Ya enggak? Dan kemudian batas bawah kelasnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima, tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Ya, jadi kalau tadi yang batas kelas pertama kan 151 ya. Ini data terkecilnya berarti kan 151 limit bawah kelas pertama. Berarti kan nilai limit bawahnya itu sama dengan data terkecil pada data yang kita punya ya kan. Yang data terkecilnya itu 151. Nah, kemudian step yang kelima, tambah batas bawah kelas pertama ya, berarti limit bawahnya itu dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Nah, tadi kan lebar kelasnya sudah kita hitung yang nilai 3 ini ya kan. Berarti tinggal kita jumlahkan 151 ditambah 3 ya. 151 tapi masuk ke datanya ya. Jadi 3 data untuk kelas pertama. Ini jangan tambah 3, jadi nanti 154 jadinya ya. Nah, ini maksudnya 151 itu udah kehitung data pertama ya. Jadi kalau lebar kelasnya itu 3, berarti 151, 152, 153 ya. Nah, inilah yang disebut sebagai batas atasnya ya. 153 ini disebut batas atas kelas. Nah, selanjutnya tentukan limit atas kelas ya. Limit atas kelas itu untuk setiap kelasnya ya. Berarti kalau di kelas pertama angkanya udah sampai 153, berarti untuk data selanjutnya 154. Nah, kemudian karena lebar kelasnya itu 3 ya, berarti 154, 155, 156. Ini untuk kelas yang kedua ya, untuk kelas yang kedua. Nah, nanti untuk kelas yang ketiga juga lanjut. Nanti 156, 157, 158 ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tentukan nilai tengah kelas ya. Jadi nanti untuk setiap kelas kita tentukan nilai tengahnya. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya, itu untuk nilai tengah kelas. Kemudian tentukan frekuensinya ya, tentukan frekuensinya berarti nanti untuk setiap kelas itu ada berapa jumlah datanya yang masuk ke kelas tersebut ya, itu disebut sebagai frekuensinya. Nah, sampai dengan tahap yang ke-8 ini berarti kita sudah selesai membuat tabulasi data ya, atau kita sudah selesai membuat distribusi frekuensi. Ada 8 step ya untuk membuat suatu data menjadi distribusi frekuensi ya, atau membuat tabulasi data. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, saya lanjut dulu ya. Oke, contoh selanjutnya adalah data hasil ujian akhir mahasiswa kuliah statistika ya, dari 60 orang mahasiswa disajikan dalam bentuk data matriks seperti ini ya. Jadi ada 60 mahasiswa, ke bawahnya itu ada 6 data ya, ke sampingnya ada 10 data ya. Jadi kalau di total ada 60 data. Nah, dari 60 data ini kita akan mencoba membuat distribusi frekuensinya ya, atau tabulasi datanya. Oke, dari data ini coba dilihat
Mana data yang paling kecil? Angka berapa? 10, Bu. 10. Yang lain? Sama, Bu. 10 ya. Berarti data terkecil adalah 10. Kemudian data yang paling besar berapa? 98, Bu. 98. Oke. Nggak ada yang 100 ya. Nah, ini sudah kita tentukan tadi step pertamanya, tentukan range atau jangkauan data R ya. Berarti R-nya itu adalah R itu dari 98 sampai 10 ya. Kalau diselisihkan berarti ada 88. Kemudian step yang kedua, tentukan banyak kelas K ya. Banyak kelas K itu rumusnya gimana? 1 ditambah 3,3 ya. 1 ditambah 3,3 logaritma datanya berapa? 60 ya. Ini kita hitung 1 ditambah 3,3 log 60 ya. Logaritma 60. Saya cek dulu logaritma 60 ya. 1,78 ini saya bulatkan ya. Ini kalau dihitung jadi nah ini K-nya itu kan 6,874 ya. Ini saya bulatkan menjadi 7 ya. Berarti nanti akan kita buat menjadi 7 kelas data ini ya. Selanjutnya step yang ketiga, tentukan lebar kelasnya. C sama dengan R per K ya. Jadi kita tentukan lebar kelasnya C sama dengan R per K. Nah, R-nya itu tadi 88 dibagi 7 ya, sekitar berapa? Berapa lebar datanya? 12,57. Nah, ini karena angkanya 57 saya bulatkan ya, jadi 13 ya. Jadi lebar datanya itu 13. Nah, selanjutnya sudah ya. Step keempat, tentukan limit batas kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya ya. Nah, ini untuk kelas yang pertama ya. Berarti kan nanti akan ada 7 kelas ya. Ini mulai, ini frekuensi ya. Berarti dari 10 sampai dengan 13. Berarti 10 sampai berapa nih? Kalau lebarnya itu ada 13, berarti dari 10 sampai 23. 23 apa 22? 22 karena 10 masuk. Coba kita hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Jadi sampai 22. Nah, kemudian untuk yang kelas yang kedua berarti 23 sampai berapa? 35, Bu. Iya, 35 ya. Kemudian yang selanjutnya 36 sampai 48 ya. Selanjutnya 49 sampai 61 ya. Betul nggak? Kemudian 62 sampai 74 ya. 72, 73. Coba sambil dicek ya, siapa tahu nanti hitungan saya ada yang salah nih. 75 sampai 80, 84. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 88 sampai 100 ya. Coba dihitung.
Masing-masing lebarnya 13 nggak? Kalau masing-masing lebarnya udah 13 berarti betul ya. Ada nggak dari 7 kelas ini yang lebarnya tidak 12? Nanti diralat aja ya. Ini untuk step yang pertama tadi udah ya. Step yang pertama yaitu menghitung jangkauan kelas. Kemudian yang kedua menghitung banyaknya kelas. Yang ketiga menghitung lebar kelas. Nah selanjutnya setelah menghitung lebar kelas kita tentukan nilai limit bawahnya ya. Nilai limit bawah untuk kelas yang pertama itu sama dengan nilai terkecil pada data tersebut ya kan. Berarti nilai terkecilnya 10. Nilai paling besarnya itu 98 ya. Tapi karena di sini pembagian kelasnya itu lebarnya tiap kelas 13, maka nanti untuk data pengelompokan datanya itu data terakhirnya yaitu 88 sampai 100 ya karena lebar kelasnya 13. Nah, selanjutnya habis itu baru kita hitung frekuensinya. Ya. Kita hitung frekuensinya dari nilai 10 sampai 22 ada berapa? Kita hitung coba ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Dari yang 10 sampai 22 nih. Ada 1, mana lagi? 2, 3, ya 3 ya. Ini 3 frekuensinya. Selanjutnya untuk yang 23 sampai 35. 23 sampai 35. 1, 2, 2 ya. Kemudian 36 sampai sama 34 Bu. mana? 34 saya belum lihat. 32, 34. Oh ini ada nih 32 ya. Kemudian Iya. mana lagi? 34. Berarti ini 4 berarti ya. Oke, 4. Kemudian 36 sampai 48 ya. 36 sampai 48 1, 2, 41 Bu, 41. 3, 4, 4 ya. 4 coba kita Sama 48 Bu, ada tuh Bu. mana? Di bawah 72 Bu. 48. Oke, 48 ya. 48. Berarti totalnya 5 ya. Ini 5. Kemudian 49 sampai 61. 49 sampai 61. 49 1, 2, 3, 4, 4 ya. 4, 5, 6. 6, betul ya? 6, Sama 52 Bu, di 7. samping 10. Oke, 7. Ada lagi? 7, 8. 8 ya? Ada lagi nggak? 8 ya? Oke, kita tulis 8 dulu ya. Nanti kalau jumlahnya nggak 60, kita cek lagi. Kemudian 62 sampai 74. 62 sampai 74. 11 Bu. Hah? 62 sampai 74. 1. 74 ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ada nggak yang kelewat? Ada nggak yang kelewat? Paling atas Bu, ada 74. Berapa? 74 ya? 74 sama 76 ya? 76 nggak masuk ya? 74. Ada lagi yang kelewat? 69 Bu, di bawah. 69. Berarti berapa tadi? 13 ya? Ada lagi nggak yang kelewat? Udah ya? Oke. Sekarang 75 sampai 87. 75 sampai 87. 75 sampai 87 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 65 tadi kelewat nih. 65 masuk. 85 Bu. Udah, nanti yang 65 lewat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada yang kelewat nggak? Ini ada 85 nih ya. Nih 85, 65 maaf, 65 nih. Belum kita coret tadi. 65 berarti masuknya ke 62 sampai 74 ya. Ini 13 saya rubah jadi 14 ya. Tuh 88 sampai 100 berarti sisanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 betul gak? Itu ada 84 84 belum dicoret ya Bu. Mana sih 84? atas 69 Bu. Pak baris paling bawah itu kan ada 69 Oh iya, atasnya. ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ada lagi yang belum? 84 mah nggak masuk sini ya. 84 nggak. Oke. Berarti tadi masuknya ke kelas sebelumnya ya. Berarti ini jadi 20 ya. Ini 20, kemudian yang terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba kita jumlah, bener nggak 60? 7 tambah 5, 12 tambah 8, 20 tambah 14, 34 tambah 20, 54 tambah 6, 60, betul ya? Betul nggak? Oke. Kalau jumlahnya 60 berarti tabulasi kita udah benar ya, distribusi frekuensi kita udah benar. Nah, itu cara untuk menentukan berapa banyaknya kelas yang harus kita buat, kemudian berapa lebar setiap kelasnya, kemudian di situ baru kita tentukan distribusi setiap kelasnya.
Bu, maaf mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kan tadi kan sempat disinggung yang koma yang desimal itu, Bu. Mm-mm. Yang di atas yang 5 itu dibulatkan ke bawah. Ya, Nah, ini untuk yang C itu kan 12,57 dibulatkan 13 tuh batasannya maksudnya 50, Bu. 12,50 gimana, Bu? Kok dibulatin ke atas? nah gini, jadi kalau masalah pembulatan, ini aturan angka penting ya, atau kalau di mana ya, di fisika dulu pernah belajar, kemudian di metode numerik juga ya, seharusnya juga disampaikan. Jadi untuk aturan angka penting, yang pertama itu akan ada berapa banyak angka desimal yang akan kita ikutkan ya. Nah ini sebenarnya bebas ya, terserah. Ada berapa angka desimal itu angka di belakang koma ya. Ada berapa banyak angka di belakang koma yang akan kita ikutkan di dalam perhitungan kita. Nah ini nanti biasanya pengaruhnya ke tingkat ketelitian ya. Nah untuk hitungan yang C ini, yang pada data ini, yang saya ambil itu hanya 2 angka di belakang koma ya. Tapi rata-rata itu kalau untuk tingkat ketelitian yang standar ya itu sekitar 2 sampai 3 angka di belakang koma ya. Jadi ini yang saya ambil itu hanya 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang angka yang paling belakang itu kan disebut angka taksiran ya. Kalau di aturan angka penting, angka 7 ini disebut angka taksiran. Nah, angka taksiran ini nanti yang akan kita bulatkan ke angka di depannya ya. Nah, 7 ini karena dia di atas 5 ya, jadi nanti pembulatan angka penting itu ada 3 macam ya. Yang pertama, kalau angkanya itu di bawah angka 5 ya, itu dibulatkan ke bawah atau kita hapus ya, misal 13,4, kemudian 17,2. Nah, ini kalau dibulatkan jadinya 13 ya. Kalau ini dibulatkan jadi 17. Yang angka di bawah ini yang 4 sama 2 itu kan di bawah 5 ya. Kalau dia angkanya di bawah 5 berarti kita bulatkan ke bawah atau sama aja kita hapus ya. Jadi yang kita ambil hanya angka yang di depannya aja. Nah, kalau misalnya angka desimalnya itu di atas 5 ya, misal 20,6 atau 47,8. Nah, ini berarti dibulatkannya ke atas ya. Berarti kalau 6 itu angka di depannya ditambah 1 ya. Berarti yang tadinya 20 jadi 21. Kemudian kalau yang 87,8 karena 8 itu di atas 5 di atas 5 ya. Jadi angka di depan 8 itu kita tambah 1 ya, jadi 48. Nah, di sini angka taksiran yang saya ambil kan 2 angka di belakang koma ya. Jadi angka taksirannya itu adalah 7. Nah, 7 ini karena dia di atas 5, berarti kita bulatkan ke angka setelahnya, ya, angka di depannya. Angka di depannya itu kan 5, berarti kalau dibulatkan jadi 12,6. Nah, di sini karena range lebar kelasnya itu saya mau buat menjadi bilangan bulat ya, maksudnya pakai desimal gitu loh. Jadi supaya lebar kelasnya itu berupa angka bulat ya, nggak ada koma-komanya, tidak dalam bentuk desimal. Jadi karena yang ini masih dalam bentuk desimal, ini jadi saya bulatkan lagi jadi karena 6 itu di atas 5 ya kan, berarti saya bulatkan ke atas jadinya 13. Nah, itu aturan yang pertama, kalau angkanya di bawah 5 dibulatkan ke bawah atau dihapus. Kalau angkanya di atas 5 berarti dibulatkan ke atas atau angka sebelumnya itu ditambah 1. Nah, gimana kalau angkanya itu pas di angka 5 ya? Kalau pas di angka 5 nanti akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, lihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya itu ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau angka sebelumnya itu genap, dibulatkannya ke bawah. Nah, contohnya gini. Contohnya misal 32,76 ya. Ini yang contohnya 5 ya. 765. Kemudian yang selanjutnya misal 66,4
4, 4, 5 ya. Nah, di sini yang karena angka taksirannya itu angka terakhir di belakang koma itu angka taksiran ya. Angka taksiran ini yang akan kita bulatkan ya. Nah, di sini angka taksirannya itu 5 ya. Kalau yang tadi kan angka taksirannya 4, 2, 6, 8 kan. Nah, gimana kalau angka taksirannya itu pas angka 5 ya, bukan di bawah 5, bukan di atas 5. Nah, kalau dia pas angka 5, nanti akan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama dia bisa dibulatkan ke atas, yang kedua dia bisa dibulatkan ke bawah, tergantung angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya itu genap, dibulatkan ke bawah. Kalau angka sebelumnya ganjil, oh ini sama-sama genap ya, saya rubah dulu. Kalau angka sebelumnya itu ganjil, berarti dibulatkan ke atas ya. Nah, yang pertama contohnya ini angka taksirannya 5, angka sebelumnya itu 6. 6 itu kan genap. Nah, tadi aturannya kalau angka sebelumnya genap, berarti nanti dibulatkannya ke bawah ya. Jadi 32,76 ya. Kalau dibulatkan ke bawah berarti kan sama aja menghapus angka taksirannya ya kan. Kemudian kalau yang contoh kedua angka taksirannya 5, kemudian angka sebelum 5 itu ganjil 7 ya. 7 itu kan ganjil, 6 genap ya. Nah, karena dia angka sebelumnya ganjil, maka yang kita lakukan adalah bulatkan ke atas ya. Jadi 66,48 itu aturan pembulatan ya. Ini dipelajari pada aturan angka penting ya, atau kalau dalam bahasa yang lain ada yang menyebutkan aturan angka bina ya, istilah lainnya yaitu untuk aturan pembulatan. Nah, kalau pada contoh yang ini berarti kan 12,57 ya, itu saya bulatkan menjadi 13 karena yang pertama angka taksirannya itu dia angka taksirannya di atas 5. Kalau saya ambil dua angka di belakang koma, kalau saya bulatkan angka taksirannya jadi kan 12,6. Nah, ini bentuknya kan masih desimal. Sedangkan saya mau membuat kelas yang lebar kelasnya itu bilangan bulat ya, tidak bentuk desimal. Jadi harus saya bulatkan lagi menjadi 13. Kecuali kalau misalnya nanti setelah dihitung nilainya itu 12,37 ya. Nah, kalau yang seperti ini maka nanti hasil pembulatannya adalah 12 ya. Karena angka taksiran yang pertama kan 7 di atas 5 ya kan. Karena di atas 5 dibulatkan ke atas dibulatkan ke atas jadi kan 12,4. Nah, sedangkan si 4 ini kan juga masih di bawah 5 ya kan. Nah, kalau misalnya mau saya bulatkan lagi berarti nanti pembulatannya itu adalah 12. Sampai di sini paham? Paham, Bu, paham. Ya, paham ya. 12,45 berarti kan angka taksirannya 5 ya. 12,45. Nah, di sini angka taksirannya 5. Nah, 5 angka sebelumnya itu kan genap. Tadi aturannya kalau di angka sebelumnya genap maka dibulatkan ke bawah apa ke atas? Kalau genap? Kalau genap bawah. Iya, Bawah, Bu. berarti ini hasil pembulatannya jadi 12,4. 12,4. Jadi 5-nya yang kita hapus, angka taksirannya dihapus kalau dibulatkan ke bawah ya. Tapi kalau misalnya dibulatkan ke atas, berarti angka sebelum angka taksirannya itu ditambah 1. Itu kalau dibulatkan ke atas. Sampai di sini paham? Ya. Kalau belum ada yang ditanyakan lagi, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya dari yang kita kerjakan ya. Ada data terkecilnya 10, data terbesarnya 98, kemudian R-nya 88 ya. Tadi sudah kita hitung. Nah, selanjutnya banyaknya kelas itu 6,8 ya, maka kita bulatkan menjadi 7 ya, sama seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian lebar kelasnya itu 13 ya. Nah, selanjutnya limit kelas pertama, limit bawah ya, limit bawahnya itu 10. Kemudian dibuat beberapa alternatif limit bawah kelas yaitu 10, 9, 8 ya. Maka batas bawah kelasnya adalah, nah ini kalau bentuknya mau desimal
ya. Kalau bentuknya desimal nanti batas bawah tiap kelasnya itu berarti bentuknya pecahan ya atau desimal. Kalau di sini kan saya bentuknya bilangan bulat semua ya. Kalau misalnya nanti kalian mau menentukan batas bawahnya pakai desimal boleh ya, batas bawah atau batas atasnya pakai desimal boleh. Nah, kalau yang contoh ini berarti untuk yang kelas pertama kan 10 ya. Kelas pertama batas bawahnya 10, kemudian untuk batas bawah tiap kelasnya itu ada yang 9,5 ya. Batas bawahnya. Tapi kalau misalnya berdasarkan data yang tadi kan nggak ada nilai yang di bawah 10 kan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya nanti kita mau membuat batas bawah bentuknya desimal ya boleh aja jadi 9,5 atau nilai yang lainnya. Ya. Nah selanjutnya batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas ya. Tadi batas bawahnya itu kan saya buat 10 ya. Kemudian lebar kelasnya itu 13 ya, tapi 10-nya ini sudah termasuk di nilai lebar kelasnya itu ya, berarti nanti tinggal ditambah 12 aja ya, 10 tambah 12 jadi 22. Nah nanti kalau bentuknya mau desimal berarti batas bawahnya itu kita kurangkan 0,5, kemudian batas atasnya kita tambah 0,5 ya, seperti data yang ini ya, kalau misalnya kita mau menggunakan desimal. Ini kalau tadi kelas pertama yang sudah kita buat itu kan 10 sampai 12 ya. Nah, kalau kita mau membuat menjadi bentuk desimal 10 sampai 22 ya. Kelas yang pertama 10 sampai 22. Nah, ini bisa dibuat menjadi 9,5 sampai 22,5 ya. Yang 10-nya ini kita kurangkan dengan 0,5, yang dua-duanya kita tambahkan dengan 0,5. Nah, ini berdasarkan aturan yang mana tadi? Nah, ini ya batas kelas. Nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya ya. Jadi nanti kita kurangkan aja menjadi 0,5 desimalnya ya. Nah, desimal di sini nanti juga biasanya ya yang lazimnya itu kita kurangkan dengan 0,5 setengah dari data aslinya ya. Data aslinya itu range-nya 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya ya kan. Itu kan datanya bulat tuh 1, pertambahannya 1 ya. Tiap tambahan angka setelahnya itu kan 1. 10, 11, 12, 13 sampai 22 untuk kelas yang pertama. Nah, nanti untuk 1 desimal lebih sedikit ini biasanya besarnya desimalnya itu adalah setengah dari angka aslinya ya. Jadi kalau misalnya pertambahan angkanya itu 1, berarti setengahnya itu kan 0,5. Ya, berarti nanti untuk limit bawahnya kita kurangkan 0,5, limit atasnya kita tambah 0,5 ya. Itu kalau bentuknya mau desimal ya. Nah, selanjutnya limit atas kelas pertama adalah sebesar limit atas kelas pertama. Berarti tadi ya limit atasnya itu kan yang ini, yang 22 ini ya, limit atas kelas pertama atau kalau bentuknya desimal jadi 22,5. Berarti nanti untuk limit atas kelas pertama itu 22. Kalau yang 22,5 ini istilahnya adalah ini tadi. Nah, ini istilahnya adalah batas kelas ya. Oh, jaringan, Bu. Nah, Bu, keluar, Bu. Ada suaranya, Bu. Tes. Suaranya belum terdengar, Ibu. Suara saya masih terdengar? Si Bu, kondisinya masih, Bu. Masih, Bu. Tes, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya? Bu. Masih.
Sebentar ya, ini saya mau pakai 2 perangkat dulu sebentar. Oke, ini akan ada 3 alternatif distribusi frekuensi ya. Ada alternatif 1, 2, dan 3. Di mana masing-masing kelas itu lebarnya masih sama ya. Lebarnya masih sama-sama berapa tadi? 13. Ya, dari 8 ke 20 itu kan lebar kelasnya ada 13 data ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya kan, ada 13 data. Berarti nanti setiap kelasnya itu lebarnya harus sama ya, ada 13 data. Nah, ini alternatif pertama berarti limit bawah kelas pertama yaitu 8. Kemudian untuk yang alternatif kedua, limit bawah kelas pertamanya 9. Kemudian alternatif yang ketiga, limit bawah kelas pertamanya 10. Nah, ini limit ketika kita gunakan alternatif yang satu, itu pertimbangannya adalah kita ingin membuat limit atas ya dari data jangkauannya itu sama dengan nilai tertinggi pada data tersebut ya. Tadi nilai tertingginya kan 98 ya. Jadi kita gunakan alternatif ke satu dengan pertimbangan bahwa di klaster akhir itu limit atasnya itu sama dengan nilai tertinggi pada data tersebut ya kan. Nah, kalau kita gunakan alternatif kedua berarti mengambil nilai tengahnya ya. Jadi nilai limit bawah kelas pertama itu tidak sama dengan gimana ya? Nilai limit nilai limit bawah kelas pertama itu tidak sama dengan nilai terkecil pada data tersebut ya. Jadi supaya nilai datanya itu tidak pas berada di nilai limit bawah kelas pertama dan tidak berada di limit atas kelas terakhir ya. Ini yang disebut limit bawah kelas pertama yang 9, kemudian ini limit atas kelas terakhir ya 99 ya. Ini alternatif kedua kita ambil ketika pertimbangannya kita nggak mau nilai terkecil dari data kita itu sama dengan nilai limit bawah kelas pertama ya. Nah, kemudian untuk yang alternatif ketiga, ini kita gunakan misal ya dengan pertimbangan kita mau limit bawah kelas pertamanya itu sama dengan nilai terkecil pada data kita ya, yaitu nilai 10 tadi ya. Nah, itu pertimbangannya. Jadi bisa menggunakan alternatif 1, alternatif 2 atau alternatif 3 ya. Nah, ketiga alternatif ini masih sesuai dengan formulasi tadi ya, tahapan 1 sampai dengan tahapan yang terakhir tadi berapa? 8 ya. Jadi mau ambil alternatif 1 boleh, alternatif 2 boleh, alternatif 3 boleh ya. Misal dipilih alternatif 2 ya. Jadi supaya nilai terkecil data kita itu tidak sama dengan nilai limit bawah kelas pertama dan nilai tertinggi pada data kita itu tidak sama dengan limit atas kelas terakhir ya. Nah, misal kita ambil alternatif data frekuensi distribusi frekuensi yang tabel kedua ya atau alternatif yang kedua ini. Nah, kemudian dari data alternatif kedua ini kita tentukan nilai tengah kelasnya ya. Nilai tengah kelas itu berarti batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2 ya. Batas bawah kelas itu tadi kalau pakai alternatif yang kedua berarti kan kita kurangi 0,5 ya. Berarti sama dengan 8,5. Kalau yang ini berarti 21,5 ya untuk nilai batas kelasnya. Ini untuk nilai batas kelas atasnya juga kita tambah 0,5 ya, 21,5
ini 34,5 dan seterusnya. Nah, ini cara untuk menghitung nilai tengah dari tiap kelasnya ya. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, ini sama dengan nilai tengahnya. Kemudian frekuensi kelas pertama adalah 3 ya. Tadi udah kita hitung ya, frekuensi kelas pertama itu 3 ya, sesuai. Nah, kemudian dari tadi ya, dari hasil step 1 sampai dengan step 8, nanti kita akan dapat nilai tabulasi seperti ini ya. Kalau kita ambil yang alternatif 2 tadi ya, kita ambil alternatif 2 ini, berarti nanti untuk interval kelasnya kita pakai yang 9 sampai 21. Kemudian batas kelasnya ini tadi ya, yang nilai 9 dikurang 0,5 jadinya 8,5. Batas atasnya kita tambah dengan 0,5 ya. Nah, selanjutnya nilai tengahnya tinggal kita kurang ya, batas atas kurang batas bawah dibagi 2 ya. Jadi nanti hasilnya 15, kemudian frekuensinya 3. Nah, totalnya ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kelas. Nah, kemudian ketika dijumlah frekuensinya harus 60. Nah, tabel inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi ya. Jadi nanti lengkap dengan data batas kelasnya, kemudian nilai kelasnya dan frekuensi tiap kelas datanya ya. Nanti kalian menyajikan tabel distribusi frekuensinya seperti ini ya. Nah, kemudian distribusi frekuensi relatif dan kumulatif ya. Jadi nanti akan ada 2 macam distribusi frekuensi, ada yang disebut distribusi frekuensi relatif dan ada yang disebut sebagai distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk yang relatif ini adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100% ya. Jadi kalau misalnya yang relatif ini saya ambil contoh ya. Nih, masing-masing kelas kita kali dengan masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikali 100%. Nah, berarti untuk yang kelas pertama ya, untuk yang kelas pertama berarti cara menghitungnya gini. 3 per total frekuensinya itu 60 dikali 100% ya, berarti nanti hasilnya 5% ya. Nah, kemudian untuk data yang kedua berarti 4 per 60 dikali 100% ya. 15 berarti berapa nih? Sekitar berapa? 100 bagi 15 ini 2, 3 ya. 20 per 3 ya. 6, sekian persen ya. 20 per 3% atau sekitar 60,8% kali ya. Nah, nanti ini tinggal dihitung masing-masing frekuensi relatifnya ya dengan mengalikan frekuensi per total frekuensi dikali 100%. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Untuk yang kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ya, nah ini untuk frekuensi relatifnya tadi ya sudah kita hitung untuk masing-masing kelasnya. Ini kalau di total harus 100% ya, karena ini kan persentase. Ini kalau di total harus jumlahnya 100%. Nah, kemudian untuk yang kumulatifnya ya, untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, nah ini yang kurang dari. Untuk yang kurang dari berarti kurang dari 8,5 ya, ini batas kelasnya. Yang kurang dari batas kelas bawah itu 0, yang kurang dari 21,5, 21,5 yang kurang dari 21,5 kan ada 3 ya. Nah, kemudian untuk yang kurang dari 21,5 ini sama dengan frekuensi pada kelas pertama ya kan. Kemudian yang kurang dari 34,5 ini sama dengan frekuensi pada kelas kedua. Dan begitu seterusnya sampai dengan kelas yang
terakhir ya, 87 kok sampai dengan 99. Nah, yang kurang dari 99,5 berarti kan keseluruhan data ya, keseluruhan data yaitu 60. Karena semua mahasiswa itu tidak ada yang nilainya 99. Kan paling tinggi itu berapa tadi? Paling tinggi 98 ya. 88. Paling tinggi 98 ya. Tadi kan paling tinggi nilainya 98. Berarti untuk frekuensi kumulatifnya yang kurang dari batas atas kelas terakhir ya kan, kelas terakhir kan 99 batas atasnya. Berarti yang frekuensi kumulatif kurang dari 99,5 itu keseluruhan data 60 ya kan, karena memang tidak ada data yang nilainya 99. Ini tadi nilai tertingginya berapa? 98 ya. Oke, 98. Nah, kemudian untuk persen kumulatifnya juga sama ya. Jadi nanti cara menghitungnya adalah 0/100 dikali 100%. Nah, ini kan hasilnya 0. Yang 5 berarti 5/100 kali 100% ya. Ini nanti sekitar berapa? 5% ya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, berarti oh, ini salah ya. Ini yang dihitung seharusnya frekuensinya ya. Bentar, saya perbaiki dulu. Yang dihitung nilai frekuensinya ya. Jadi di sini 0/100 dikali 100%. Ini 0, kemudian 3/100 dikali 100% ya. Bentar, berapa nih? Sebentar, saya cek dulu ya. Oh, salah, maaf. Bukan per 100 ya. Per total datanya ya. 0/60 kali 100%. Ini 0. Kemudian ini 3/60 kali 100% ya. Ini 5%. Kemudian untuk data yang ketiga berarti 7/60 ya, kali 100%. Nah, ini hasilnya sekitar 11,67% dan begitu seterusnya ya. Nah, nanti untuk menghitung data kalau yang ini kan sama dengan frekuensi pada kelas pertama ya. Kemudian yang 7 ini adalah frekuensi pada kelas kedua kan 4. Kemudian ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Karena kelas sebelumnya itu kan sama dengan kurang dari 34,5 ya kan. Frekuensi pada kelas yang ini dengan kelas yang ini kan sama-sama kurang dari 34,5. Berarti nanti untuk frekuensi yang di sini kumulatifnya itu dijumlah. Ya, berarti 3 ditambah 4 jadi 7. Nah, untuk frekuensi kumulatif selanjutnya juga sama. Ketiga data ini nanti dijumlah. Jadinya berapa? 11 ya, benar nggak 11? Nah, 11 ya kan, benar. Kemudian nanti untuk frekuensi kumulatif selanjutnya juga ditambah lagi ya. Jadi keempat data ini ditambah. Jadi 19 ya. Nah, betul ya, 19 dan seterusnya. Jadi nanti sampai di total hasilnya 60. Nah, itu yang disebut sebagai frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nanti kalau untuk yang lebih dari berarti pakainya yang batas atas ya. Kalau tadi kan kita pakainya yang batas bawah ya. Ini kan batas bawah semua nih tiap kelas. Ya, ini kan batas bawah semua ya untuk tiap kelasnya. Jadi karena batas bawah kita pakainya frekuensi kurang dari. Tapi kalau nanti yang kita lihat itu adalah data
batas atasnya, berarti disebut frekuensi lebih dari, ya, frekuensi lebih dari. Kita pakai yang batas atas di setiap mohon maaf, kita pakai yang lebih dari, ya, pada batas bawahnya. Mohon maaf ya, saya ralat ya. Jadi batas bawah, batas kelasnya itu tetap kita gunakan yang batas bawah tiap kelas, tapi yang kita ambil adalah data yang lebih darinya, ya. Kalau yang sebelumnya adalah data yang kurang dari, ya. Nah, untuk yang lebih dari berarti nanti untuk kumulatifnya data yang awal itu pasti akan lebih besar, ya kan? Karena yang lebih dari 8,5 ya semua data, ya kan? Semua data itu lebih dari 8,5 karena data terkecilnya aja 10. Berarti kan bisa dipastikan bahwa keseluruhan data itu lebih dari 8,5, ya. Kemudian nanti untuk frekuensi kumulatif yang selanjutnya tinggal dikurang aja, ya, 60 dikurang 3 karena kan frekuensinya tadi 3 ya, di sini 3, kemudian 3448 ya. 3448. Nah, berarti nanti 60 dikurang 3 57 ya. Kemudian 57 dikurang ini di yang kedua 57 kurang 4 53 ya. Kemudian 53 dikurang 4 49. 49 dikurang 8 41 ya. Jadi nanti dilihat tetap frekuensi tiap kelasnya. Kemudian diselisihkan. Itu menjadi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk menghitung persentase kumulatifnya juga masih sama. Caranya 100 per 60 kebalik ya, 60 per 100, 60 per 60. Ini total nilai frekuensinya 60. Kemudian total frekuensinya kan 60 dikali 100% ya. Jadi nanti hasilnya 100%. Nah, kemudian yang 57 per 60 dikali 100% ya. Nanti hasilnya 95%. Dan begitu seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, ini untuk distribusi frekuensi lebih dari ya. Jadi nanti untuk distribusi frekuensi itu ada yang relatif, ada yang kumulatif. Nah, kumulatif ini nanti dibagi dua lagi, ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya masih pada menyimak? Masih, Bu. Masih ya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu ya. Nah, ini adalah bentuk infografis ya atau penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi ya. Nah, yang kotak-kotak warna hijau ini disebut sebagai frekuensi ya. Ini disebut sebagai frekuensi. Maaf, ini disebut sebagai histogram ya. Kemudian untuk yang kurva warna merah itu disebut poligon frekuensi ya. Nah, tadi data yang kita ambil ya, nilai batas bawah tiap kelasnya itu yang 8,5. Kemudian batas atasnya yang 99,5 ya. Kemudian ini kita plot datanya di dalam sebuah grafik ya. Untuk setiap range data ini 8,5. Nah, ini ya, yang kita plot itu adalah nilai batas kelasnya ya. Batas kelasnya 8,5, 21,5, 34,5. Nah, ini data yang menjadi sumbu X-nya ya. 21,5, 34,5, 47,5 dan seterusnya sampai dengan 99,5. Ini menjadi data pada sumbu X ya. Selanjutnya untuk yang data pada sumbu Y itu adalah banyaknya frekuensi ya. Banyaknya frekuensi tadi yang kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini aja ya. Nah, frekuensi yang paling banyak itu kan ya di sini ya. Frekuensi paling kecil itu kan 5 ya. Frekuensi paling kecil itu 5.
Ini paling kecil. Kemudian yang paling besar itu adalah yang 38 ya. Berarti nanti untuk sumbu X-nya kita buat data dari 5 sampai sekitar 40 ya. Nanti pertambahannya itu bisa 55 ya. Tunggu, kok di sini nilainya 23. 73,5. Saya cek dulu ya. Oh iya, maaf. Yang dilihat yang ini ya, frekuensinya salah, bukan frekuensi relatifnya ya. Ini paling kecil kan 3 ya. Ya kan, paling kecil 3. Kemudian yang paling besar itu 23 ya. Berarti nanti data di sumbu X-nya kita buat di antara range nilai itu ya. Dari 3 sampai dengan 23 ya. Berarti kalau nilai 3 itu ada di sebelah sini ya. Ini data yang paling kecil di sini. Untuk yang 85 ya, ada di sini. Kemudian untuk frekuensi selanjutnya itu ada 4 ya. Berarti untuk yang 21,5 itu ada 4. Nah, di sini ya datanya sekitar di sini. Kemudian maaf. Cara menggambarnya gini ya. Ini ya. Di sebelah sini 8,5. Kemudian untuk yang 21,5 itu ada di sebelah sini ya. Nah, ini yang 21,5. Kemudian selanjutnya untuk yang 34,5 ada 4 ya. 34,5 ini ada 4. Datanya berhimpit di sini. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Ya untuk membuat histogramnya. Kemudian untuk yang poligon frekuensi ini kita ambil titik tengah setiap histogram ya. Yang hijau ini kan histogram. Nah, nanti kita ambil nilai tengah-tengahnya sini untuk kita hubungkan menjadi grafik ya. Jadi grafiknya itu dihubungkan dari titik tengah setiap histogramnya. Ya, jadi ini kita hubungkan tiap titiknya. Jadilah histogram jadilah poligon frekuensi ya. Yang hijau ini disebut histogram, kemudian grafik yang warna merah ini disebut poligon frekuensinya. Ini cara menyajikan data dengan bentuk histogram dan poligon frekuensi ya. Kemudian kalau kita ingin menyajikan data frekuensi kumulatif kurang dari ya, untuk nilai ujian akhir mahasiswa ya bisa menggunakan data yang tadi ya. Tapi kan nanti nilai di sumbu Y-nya beda ya. Kalau untuk nilai di sumbu X-nya masih sama ya. Ini adalah nilai batas bawah tiap kelasnya. Kemudian nanti untuk nilai di sumbu Y-nya berarti yang kita ambil ini yang tadi yang kurang dari ya. Kurang dari berarti nilainya itu paling kecil ada di angka 0 ya. Kemudian paling besar ada di angka ini paling kecil, paling besarnya ada di angka 60. Berarti nanti sumbu Y-nya kita buat dari 0 sampai dengan 60 ya. Sesuaikan dengan data frekuensi kumulatif kurang dari. Dan nanti untuk 0 itu nilainya di 8,5. Kemudian untuk yang ini ya 0 ada di 8,5. Kemudian untuk yang 21,5 itu ada 3 ya di sekitar nilai ini. Kemudian untuk yang 34,5 itu ada 7 frekuensi kumulatifnya dan seterusnya sampai dengan 60. Nanti titik-titik data ini kita hubungkan menjadi sebuah grafik ya. Nah, grafik ini adalah grafik frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya untuk yang lebih dari juga masih sama ya. Nanti untuk yang di sumbu X-nya itu masih nilai batas bawah tiap kelas ya. Kemudian untuk yang di sumbu Y-nya itu kita lihat nilai frekuensi kumulatif lebih darinya ya. Nah, lebih dari itu paling kecil ada di angka 0 ya. Ini
paling kecil, kemudian yang paling besar masih sama ya 60. Tapi nanti grafik yang terbentuk itu beda dengan grafik kurang dari ya. Kalau grafik kurang dari ini grafik parabola ya, parabola yang melengkung ke atas ya. Kemudian kalau yang ini adalah parabola yang melengkung ke bawah. Untuk yang grafik frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, nanti tiap titik datanya kita hubungkan ya menjadi sebuah grafik. Nah, inilah yang disebut sebagai grafik frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ya, frekuensi kumulatif kurang dari, ini kepotong kata-katanya ya, kurang dari dengan lebih dari, itu kita plot dalam satu grafik yang sama ya, dalam satu media grafik yang sama, nanti akan ada dua buah grafik. Nah, ini disebut kurva Ogif kurang dari ya. Yang ini yang warna merah. Kemudian kalau untuk yang yang terbuka ke bawah ini disebut kurva Ogif lebih dari ya. Yang ini kurva Ogif lebih dari, yang ini kurva salah. Yang ini kurva Ogif kurang dari ya. Jadi nanti akan ada istilah Ogif ya. Ogif itu adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari awal tadi ya, ada sebuah data, kemudian kita diminta untuk membuat data tabulasinya, terus kita peroleh distribusi frekuensinya ya, distribusi frekuensi relatifnya untuk tiap kelas data, kemudian kita buat distribusi kumulatifnya untuk setiap data ya. Nanti akan ada dua, frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Kemudian selanjutnya kita sajikan dalam bentuk infografis ya. Infografisnya itu yang pertama berbentuk histogram, yang kedua berbentuk poligon ya. Untuk masing-masing kelas itu kita plot data frekuensinya. Kemudian setelah itu kita sajikan juga data frekuensi kumulatif ya. Yang pertama kumulatif kurang dari, yang kedua kumulatif lebih dari. Nah, kedua grafik ini nanti kita gabungkan dalam sebuah kurva yang media kurva yang sama. Jadi akan ada dua buah grafik yang terlihat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih menyimak semuanya? Bu, itu Renanda bertanya, Bu, Ya, silakan. di komentar. Dia nanya, UTS boleh bawa kalkulator nggak, Bu? Kalkulator Nanti digital. ya, nanti coba saya lihat dulu. Kemungkinan sih boleh ya, tapi kalaupun nggak pakai kalkulator, biasanya nanti langsung bawa laptop aja. Oke, Bu, baik, Bu. Ya. Baru pertemuan 2 ya, UTS masih 6 pertemuan lagi. Semangat Bu dia Bu, semangat. Oke, semoga bagus ya nilainya ya. Semangat, Bu, untuk Semoga dapat A Bu. Pengennya semangat banget, Bu. Amin. Semoga A semua deh. A Bu, A. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Selain kalkulator? Coba on cam dulu semuanya, saya mau ambil screenshot. Sebentar ya.
Oke. Ada yang bisa ngambil screenshot ya sebentar? Laptop saya mati soalnya. Renaldi, Bu. Nanti kirim ke grup ya. Baik, Bu. Oke, udah. Ya sebentar Bu, sebentar Bu. Nah, untuk hari ini ya, nanti sampai dengan jam kuliah selesai, nanti kalian silakan membuat tabel distribusi frekuensi yang tadi ya, yang nilai nilai mata kuliah mahasiswa ya, yang tadi datanya ada di file materi hari ini. File materinya sudah saya posting di Google Classroom ya, jadi silakan kalian buat kembali tabel distribusi frekuensinya dan kalian plot dalam sebuah grafik ya, baik bentuknya histogram dan poligon ya, sama seperti yang ada di slide materi hari ini. Kemudian nanti tugasnya kalian upload di Google Classroom, paham? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih sama persis ya, kalian hanya mengulang aja yang sudah ada di file materi hari ini. Oke, untuk kuliah hari ini saya cukupkan dulu ya, silakan digunakan sisa waktunya untuk mengerjakan tugasnya, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Waktunya mau sampai kapan tugasnya? Bu izin, Bu, sampai zuhur boleh nggak, Bu? Karena abis ini ada kelas offline, Bu. Oke, boleh. Nanti sampai jam 1 aja ya. Amin 1 Bu. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.